lagi dengan Ibu Dini di channelnya Dini Suryani. Nah, bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Namun jangan lupa seperti biasa untuk like and subscribe ya channelnya Ibu Dini. Makasih. Oke, di masa pandemi seperti saat ini, tak henti-hentinya Ibu selalu mengingatkan untuk selalu rajin menggunakan masker kemanapun kalian pergi. Dan jangan lupa untuk selalu rajin cuci tangan dengan menggunakan sabun atau dengan menggunakan hand sanitizer, serta hindari kerumunan dan jaga jarak ya. Oke, langsung saja ya. Sudah siap belajar? Mari kita saksikan saja penjelasan Ibu berikut ini. Baiklah, kita akan mulai saja dengan membuka quizzes ya. Ibu akan login dulu. Oke, sekarang kita akan buka ya soal quiz dari quizzes milik Ibu. Oke, kali ini akan ada 70 soal yang akan kita pelajari di quiz kedua ini. Jadi diulangi dan ditambahkan soal berikutnya ya. Langsung saja ya. Ini pertanyaan nomor 1, yaitu planet terbesar adalah Jupiter. Lalu yang berikutnya, planet terkecil adalah planet Merkurius. Planet terpanas adalah Venus. Planet paling dingin Uranus. Planet paling cepat rotasinya yaitu Jupiter. Planet paling lambat rotasinya adalah Venus. Planet yang memiliki satu satelit Bumi. Planet yang memiliki 2 satelit itu Mars. Planet yang memiliki banyak satelit yaitu Saturnus. Planet yang memiliki cincin yaitu Saturnus. Siklus air terdiri dari 4 tahapan yaitu evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Lalu berikutnya, proses penyerapan disebut juga dengan proses infiltrasi. Lalu tahap hujan dalam daur air disebut juga dengan proses presipitasi. Proses penguapan pada tahapan daur air disebut juga dengan evaporasi. Lalu tahap daur air yang disebut dengan kondensasi yaitu pengendapan. Berikut adalah kegiatan yang dapat menghambat tahapan daur air infiltrasi kecuali tebang pilih. Ya, infiltrasi itu penyerapan ya. Lalu selanjutnya, jika terjadi hambatan dalam tahapan presipitasi dalam daur air, maka akan menyebabkan kemarau ya. Jika tidak ada hujan atau presipitasi, maka akan kemarau. Berikutnya, jika proses presipitasi berlebihan terus-menerus, maka akan menyebabkan banjir. Selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu batu bara, kerosin, dan minyak tanah. Lalu berikutnya, salah satu sifat magnet yaitu jika kutub yang senama akan tolak-menolak. Berikutnya, salah satu sifat magnet yaitu kutub yang berbeda akan saling tarik-menarik. Sifat magnet salah satunya yaitu magnet akan hilang jika dipanaskan, dipukul-pukul, dialiri arus AC. Berikut adalah salah satu sifat magnet yaitu dapat menembus benda tertentu. Nomor 24, cara membuat magnet yaitu dengan menggosok, konduksi, dan elektromagnet. Nomor 25, cara membuat magnet yaitu dengan menggosok secara searah dan terus-menerus. Nomor 26, membuat magnet secara elektromagnetik yaitu dengan cara mengaliri arus listrik DC. Nomor 27, planet yang memiliki banyak satelit yaitu Saturnus. Nomor 28, daur hidup sempurna memiliki 4 tahapan yaitu telur, larva, pupa, imago. Daur hidup tidak sempurna memiliki tahapan yaitu telur, nimfa, imago. Nomor 30, berikut ini hewan yang daur hidupnya sama dengan kupu-kupu yaitu semut, nyamuk, kumbang. Nomor 31, hewan yang memiliki daur hidup tidak sempurna tidak mengalami tahapan pupa. Berikut ini adalah hewan yang memiliki adaptasi sama dengan kecoa yaitu tupai, pura-pura mati. Nomor 33, bunglon memiliki adaptasi yang disebut dengan mimikri atau mengubah warna kulitnya sesuai lingkungannya. Nomor 34, adaptasi hewan cicak yaitu dengan memutuskan ekornya yang disebut juga dengan autotomi. Nomor 35,
Yang memiliki adaptasi sama dengan pohon jati yaitu mahoni, kapuk, randu. 36. Pohon salak memiliki adaptasi yang sama dengan mawar, sama-sama memiliki duri. Nomor 37, berikut ini adaptasi pohon kaktus yang tepat kecuali memiliki akar nafas, karena akar nafas itu dimiliki oleh pohon bakau. Lalu 38, sendi pelana yaitu sendi yang bergerak dua arah. 39, sendi yang bergerak satu arah disebut juga dengan sendi engsel. 40, tulang siku dan lutut merupakan sendi engsel ya, bergeraknya satu arah. Lalu 41, tulang leher merupakan sendi putar. 42, sendi peluru bergerak ke segala arah. 43, perpindahan panas terdiri dari konveksi, konduksi, dan radiasi. Ketika menjemur pakaian akan terjadi perpindahan panas secara konveksi dan radiasi. 45, ketika melihat televisi atau ponsel akan terjadi perpindahan panas secara radiasi. 46, ketika melihat ikan di kolam yang jernih, kita dapat melihat ikan bergerak. Hal ini disebabkan karena cahaya dapat menembus benda bening. 47, ketika melihat benda kecil dengan menggunakan mikroskop akan terlihat besar. Hal ini disebabkan karena cahaya dapat dibiaskan. Lalu 48, seorang pelaut dalam kapal selam dapat melihat sekitar dengan menggunakan periskop karena cahaya dapat dipantulkan. 49, sifat cahaya dapat diuraikan ketika melihat pelangi. Berikut ini contoh perubahan wujud menyublim yaitu kamper yang disimpan di ruangan. Baiklah, selanjutnya setelah 50 soal kemarin kita ulangi, kita tambahkan dengan soal berikutnya 20 soal baru. Nomor 51, langsung saja. Darah yang kaya oksigen dialirkan dari paru-paru, serambi kiri, bilik kiri ke seluruh tubuh. Jadi yang kaya oksigen itu dari paru-paru ke seluruh tubuh ya, melalui jantung sebelah kiri. Darah yang kaya karbon dioksida dialirkan dari tubuh, serambi kanan, bilik kanan ke paru-paru. Nomor 53, fungsi dari bilik kanan yaitu memompa darah yang kaya karbon dioksida ke paru-paru. Nomor 54, fungsi dari bilik kiri yaitu memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. 55, organ pencernaan manusia dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. 56, pencernaan di mulut terdiri dari pencernaan mekanik dan kimiawi. 57, pencernaan di lambung terdiri dari pencernaan mekanik oleh dinding lambung dan kimiawi oleh enzim. 58, saat mencerna makanan terjadi gerak peristaltik yang dilakukan oleh organ kerongkongan. 59, fungsi usus halus yaitu menyerap sari-sari makanan. 60, fungsi usus besar yaitu menyerap air dan pembusukan makanan. 61, di mulut terjadi pencernaan kimiawi yang dilakukan oleh saliva. 62, di mulut terjadi pencernaan mekanik yang dilakukan oleh gigi dan lidah. 63, fungsi daun yaitu untuk proses fotosintesis. 64, fungsi dari akar yaitu menyerap zat hara. 65, fungsi ekor pada hewan seperti kucing yaitu untuk menjaga keseimbangan. 66, fungsi paruh yang panjang dan runcing pada burung kolibri yaitu untuk menghisap nektar. 67, fungsi kaki selaput pada bebek yaitu untuk memudahkan berjalan di lumpur. 68, pohon bakau memiliki akar tunjang dan akar nafas. 69, hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar yaitu ular boa dan hiu macan. 70, hewan yang memiliki daun telinga biasanya berkembang biak dengan cara vivipar. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Oke, jangan lupa untuk selalu rajin belajar ya. Cukup sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa.